Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sudah tidak terasa kita memasuki bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, yang mana jelas-jelas di bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut juga dengan bulan Quran, sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzilal Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan penjelas bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini. Oleh karenanya, tidaklah heran setiap suatu penganut agama memiliki yang namanya suatu kitab yang dianggapnya kitab suci. Orang Hindu punya kitab yang dinamakan kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Orang Yahudi punya kitab yang namanya Taurat. Nasrani punya kitab namanya Injil. Penganut Konghucu punya kitab namanya Tao Te Ching. Sedangkan orang Majusi punya kitab namanya Zeel Avesta. Dan penganut aliran kepercayaan ataupun aliran kebatinan punya kitab yang namanya Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatoloco. Begitu yang kita ketahui. Sementara kita umat Islam memiliki suatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim ini kita yakini sebagai kitab suci, karena kitab ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dunia melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita saat ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Ada 3 kriteria yang menjadikan Al-Quran diyakini sebagai kitab suci. Yang pertama, Al-Quran diyakini sebagai kitab suci, ia terbebas daripada investasi dan intervensi manusia. Ia sepenuhnya baik isi dan redaksi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang produknya Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak heran sampai saat ini Quran dianggap kitab suci, karena tidak ada manusia satupun yang dapat membuat seperti itu. Yang mana kalau Quran menjadi kitab suci, dia tidaklah dipengaruhi oleh intervensi maupun manifestasi daripada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga 14 abad yang lalu Al-Quran betul-betul menantang
bagi orang-orang yang ragu terhadap kesuciannya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Apabila kamu ragu terhadap kesucian Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kamu menganggap bahwasanya Al-Qur'an ini adalah produk atau buatan Muhammad saja, maka cobalah kamu datangkan yaitu kitab atau satu buah surah saja semacam Al-Qur'anul Karim. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Lalu apabila kamu tidak sanggup membuat satu surah saja atau satu ayat saja semacam Al-Qur'an, maka wada'u syuhada'akum, datangkanlah kawan-kawanmu untuk diajak bekerja sama membuatnya. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat satu surah semacam Al-Qur'an. Ustadz, mungkin tidak ada yang berani coba-coba. Ada, yaitu sejak Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai nabi, dia telah mencoba-coba membuat satu surah atau satu ayat semacam Al-Qur'an dalam bentuk-bentuk syair, tapi isinya tidak jauh daripada panggangan api. Masyaallah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kenapa Al-Qur'an kita yakini sebagai kitab suci? Yaitu karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Misalnya, kalau ada manusia, seorang laki-laki yang memiliki nafsu, rasa cinta, rasa suka terhadap wanita, itu fitrah namanya. Begitu juga sebaliknya. Jika ada seorang wanita yang suka terhadap laki-laki, itu fitrah namanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwasanya manusia dihiasi oleh Allah kecintaan terhadap seorang wanita, kecintaan terhadap lawan jenisnya, dan itu fitrah namanya. Sehingga Al-Qur'anul Karim isi dan ajarannya tidak bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan mengajarkan kepada umatnya yang mampu untuk berumah tangga untuk menjalankan pernikahan ataupun perkawinan. Itu yang kedua, mengapa Quran dianggap sebagai kitab suci, karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Begitu juga di bulan suci Ramadan ini, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran mengajarkan bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa. Siangnya berpuasa, malamnya kita berbuka. Karena kita sebagai manusia adalah tentunya kalau kita berpuasa, kita tentunya ada berbuka. Itu fitrah manusia. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kenapa Quran kita anggap sebagai kitab suci? Karena isinya tidak kontroversial, isinya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Di ayat manapun Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Maka di ayat lain pun Al-Quran mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat manapun, kalau kata Quran haram, haram kata Quran. Kalau kata Quran halal, halal kata Quran. Sehingga Quran tidak kontroversial, berbeda satu dengan yang lainnya. Dari kriteria-kriteria ini, kalau saja ada sebuah kitab yang tentunya saling kontroversial, tidak mengajarkan fitrah kepada manusia, maka kitab tersebut patut ditanyakan kesuciannya. Sehingga sudah jelas Al-Quranul Karim adalah kitab suci, yang mana Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.
Sebagaimana di dalam kitab Qatrul Ghawais dikatakan bahwasanya Allah menurunkan Alkitab ke dalam langit dunia, ke atas langit dunia berjumlah 104 buah kitab, yang mana 60 suhuf itu adalah kitabnya Nabi Syis, 30 suhuf kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berjumlah 90, kemudian 10 suhuf lagi adalah kitabnya, suhufnya Nabi Musa sebelum Taurat, sehingga berjumlah 100, dan 4 buah kitabnya lagi adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Dari 104 buah kitab tersebut disempurnakan makna dan kandungannya, yaitu ke dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dari makna yang terkandung 114 surat, 6.660 ayat, dan 30 juz, semua makna yang terkandung di dalamnya disempurnakan, terkandung di dalam yang namanya Samudra Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah semua terkandung di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua makna yang terkandung dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang berjumlah 19 huruf itu terkandung dalam huruf ba, yang mana ba itu titiknya hanyalah satu, artinya Al-Quran mengajarkan bahwasanya Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian materi Ramadan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.